Halo, sebelum saya menjelaskan, mari kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Yuliana Febrintari. Saya akan menjelaskan kerajaan-kerajaan berikut. Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Halong adalah kerajaan besar Hindu Buddha yang pertama muncul di pantai utara Jawa Tengah pada abad ke-6 Masehi dan bersama Kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Kerajaan Kalingga mencapai masa kejayaan abad ke-6 Masehi. Masa kejayaan ini ditandai dengan kemakmuran ekonomi, perkembangan budaya, serta perkembangan agama Buddha dan Hindu di wilayahnya. Pada masa ini, Kerajaan Kalingga dikenal sebagai salah satu kerajaan yang makmur dan berpengaruh di Jawa Tengah. Letak-letak dan raja-raja Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga terletak di pantai utara Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Jepara. Pusat kerajaan berada di daerah Kabupaten Jepara. Ratu Sima adalah raja terkenal Kerajaan Kalingga yang berkuasa antara tahun 674 sampai 695. Naraya adalah putra mahkota Ratu Sima yang kemudian menjadi Raja Kalingga. Hubungan dengan negara lain. Hubungan diplomatik. 1. Pada tahun 647 Masehi dan 666 Masehi, Cina mengirim utusan ke Kerajaan Kalingga. Dalam berita-berita Cina, Kerajaan Kalingga disebut sebagai Holing. Kerajaan Kalingga mengimpor barang-barang mewah dan bahan mentah. Kerajaan Kalingga juga mengekspor seni rupa dan budaya lainnya. Proses Kerajaan Kalingga mulai dari didirikan mencapai puncak kejayaan hingga mengalami kemudaran dan pembentukan Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga didirikan oleh Dapunta Shailendra. Raja pertama Kerajaan Kalingga adalah Prabu Wasmurti yang memerintah dari tahun 594 sampai 605 Masehi. 3. Masa kejayaan Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Ratu Sima di abad ke-7 Masehi. Kehidupan sosial politik dan ekonomi. Kehidupan sosial politik. Ratu Sima menerapkan peraturan ketat yang tegas dan adil dan bijaksana. 2. Masyarakat Kalingga hidup secara teratur. Kehidupan sosial ekonomi. Kerajaan Kalingga berfokus pada pertanian dan perdagangan. Wilayah pedalaman yang subur digunakan untuk pertanian terutama padi. Kerajaan Kalingga menghasilkan emas, perak, kulit penyu, cula, badak, dan gading. Let's go! Kehidupan budaya dan keruntuhan Kerajaan Kalingga. Kehidupan budaya masyarakat Kalingga termasuk maju. Konsep mengembang Candi Dihyang atau Dieng diduga sudah digagas oleh Ratu Sima dan dilanjutkan kemegahan bangunannya oleh Ratu Sanjaya. 1. Sarangan dari Kerajaan Sriwijaya terjadi ketika kepemimpinan Ratu Sima sudah berakhir. 2. Kerajaan Sriwijaya yang sedang berkembang ingin menguasai seluruh jaringan perdagangan Nusantara. 3. Kebijakan politik Ratu Sima yang tidak sesuai dengan harapan rakyat membuat Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno adalah kerajaan Hindu Buddha yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 dan ke-10 dan berakhir pada awal abad ke-11. Berikut beberapa fakta Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Sanjaya dari dinasti Sanjaya pada tahun 732 Masehi. Kerajaan ini dipindahkan ke Jawa Timur pada abad ke-10 akibat ancaman letusan Gunung Merapi. Sumber sejarah dan kehidupan politik. Prasasti Canggal ditemukan di desa Canggal, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti Klurak ditemukan di daerah Prambanan, Barangka tahun 782 Masehi. Kehidupan politik Kerajaan Mataram Kuno ditandai dengan 1. Raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. 2. Kerajaan diperintah oleh 2 dinasti yaitu Wangsa Sanjaya dan Wangsa Shailendra. 3. Pajak sebagai sumber penghasilan kerajaan. Kehidupan sosial ekonomi dan kehidupan budaya. Sosial ekonomi. Pertanian menjadi mata pencaharian utama masyarakat Mataram Kuno. Hasil pertaniannya meliputi padi, palawija, dan rempah-rempah. 2. Kerajinan. Masyarakat Mataram Kuno membuat kerajinan tangan seperti ukiran dan kain. Kehidupan budaya. Adanya pembagian kasta, sistem
stratifikasi sosial dan peninggalan budaya yang melimpah. 1. Terdapat mobilitas sosial yang cukup fleksibel. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan tentang Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Mataram kuno. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.